rezeki, jodoh, mati itu di tangan Tuhan. Benar itu adanya, saya tidak memungkiri. Dan kita sepakat kalau rezeki, jodoh, mati itu adalah takdir Tuhan. Tapi ada yang harus teman-teman ingat di sini, yaitu adalah ketiganya ini adalah tergantung usaha kalian. Pertama saya bahas tentang masalah rezeki. Benar adanya rezeki itu di tangan Tuhan, tapi Anda ingat gimana caranya mendapatkan rezeki itu. Anda tetap berusaha ya. Untuk mendapatkan rezeki itu kita harus berusaha. Memang orang mengatakan seperti ini, tenang saja, mau gimana pun kita bekerja, mau gimana pun tinggal balik kita bekerja keras, karena rezeki kita sudah diatur dan tidak tertukar. Benar itu adanya, tapi kita harus mencari itu, berusaha untuk mendapatkan itu baru benar. Kedua, jodoh. Benar, jodoh benar adanya itu tangan Tuhan. Kalau bukan jodoh kita, gimana pun kita mengejar cewek itu, bagaimana kita mengejar zaman itu, kalau bukan jodoh kita, kita tidak bisa mendapatkan. Tapi Anda harus ingat, kita tetap berusaha untuk mendapatkan sesuatu jodoh itu atau wanita itu. Perkara jadi nggak jadi, bukan Allah. Kalau Anda nggak berusaha dulu, nggak bisa dikatakan jodoh dengan Tuhan ya. Ketiga, yaitu mati. Benar, nyatanya mati itu adalah takdirnya Tuhan, tapi Anda yang menentukan gimana cara matinya Anda. Oke, pernah mendengar sebajing-bajingnya orang, kalau Allah sudah mengatakan dia masuk surga, di akhir hayatnya dia berbuat baik dan masuk surga. Benar, tapi kita harus berusaha dulu. Kita nggak tahu kita mati gimana. Kalau Anda ingin mati masuk surga, berbuat baik sekarang, ubahlah perbuatan Anda dari baik jadi lebih baik, dan baik tambah baik. Kalau Anda dikatakan takdir mati dengan Tuhan, coba Anda tidur di kereta, Anda mati nggak? Kereta terlalu kencang, Anda tidur di situ, Anda akan mati. Berarti takdir matinya itu tangan Tuhan, tapi cara matinya itu Anda yang menentukan. Untuk memenuhi tiga hal tadi ini, jodoh, rezeki, mati, saya akan membukakan suatu pemahaman di sini adalah kita setuju. Di sini ada yang mengatakan, ulama dan ustadz mengatakan seperti ini. Allah berada di prasangka kita. Tapi apapun prasangka kita, itulah kata Allah. Nah, kalau kita berprasangka baik, ingin dapat rumah, Allah akan mengatakan iya. Tapi ada pasangannya lagi, yaitu adalah Allah tidak akan merubah satu kaum kalau dia tidak ingin berubah. Berarti Allah berada prasangka kita ini, kita harus gerak dulu, bekerja dulu untuk membuktikan prasangka kita ini, kita berusaha. Makanya saya pakai Allah berada di prasangka kita, benar. Habis itu kita jalanin, yaitu berusaha. Baru Allah tidak akan merubah satu kaum kalau tidak ingin berubah. Anda akan mendapatkan semua itu dengan cara Anda sendiri yang terbaik dan lebih baik. Oke?